Selamat siang teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara DICE Learning Series yang keempat dengan topik Creative Social Enterprise, Does the Legal Form Matter? Nama saya Putih Medina, Program Manager di Society dan DICE Program British Council Indonesia yang akan menjadi moderator sesi webinar kali ini. Program Developing Inclusive and Creative Economies atau biasa disingkat DICE adalah program British Council yang berkomitmen untuk mengatasi meningkatnya angka pengangguran anak muda dan pembangunan ekonomi yang inklusif di negara berkembang yang dapat mengakibatkan ketidakstabilan situasi politik dan penurunan pertumbuhan ekonomi. DICE adalah program global yang dijalankan di Brazil, Afrika Selatan, Pakistan, Mesir, Indonesia, dan juga Inggris. Sebelum kita memulai sesi ini, saya akan menjelaskan tata tertib selama webinar berlangsung. Kolega saya Rani mungkin bisa menampilkan kembali house rules-nya. Oke, British Council merekam keseluruhan sesi webinar. Dengan mengikuti sesi ini, peserta menyetujui apabila gambar serta komentar-komentar akan direkam dan disiarkan kembali. Selama sesi berjalan, silakan tuliskan pertanyaan di kolom Q&A dengan menuliskan nama organisasi dan kota. Moderator akan merangkum dan menyampaikan pertanyaan kepada pembicara. Setelah sesi berakhir, Anda akan diarahkan untuk mengisi kuesioner untuk memberikan masukan bagi British Council. Karena acara ini berlangsung melalui daring, mohon pengertiannya jika ada kekurangan yang disebabkan oleh gangguan teknis atau koneksi. Saya juga meminta teman-teman untuk mematikan kamera dan mic bila tidak diperlukan. Topik webinar kita kali ini adalah Creative Social Enterprise, Does the Legal Form Matter? Usaha sosial kreatif sedang berkembang di Indonesia, namun belum ada satu bentuk badan hukum khusus di Indonesia yang dapat mengakomodir seluruh karakteristik dan kebutuhan usaha sosial kreatif. Seiring berjalannya waktu, sebuah usaha sosial kreatif ada kalanya membutuhkan atau mendapatkan pendanaan dari pihak eksternal. Adakah hubungan antara bentuk badan hukum suatu usaha sosial kreatif dengan sumber pendanaan? Lalu bagaimana sebuah usaha sosial kreatif sebaiknya memilih bentuk badan hukum? 3 orang narasumber juga telah hadir bersama dengan kita. Mbak Yohana, co-founder sekaligus program manager dari Nalitari. Nalitari adalah usaha sosial kreatif di bidang seni tari inklusi yang berbasis di Yogyakarta. Nalitari juga merupakan salah satu penerima DICE Collaboration Grant dari British Council. Ada juga Mbak Novelita Dinar, core team member dari Social Corporate Law Society atau biasa disebut Sokolas. Sokolas adalah jejaring praktisi hukum yang berkomitmen untuk memberikan bantuan hukum pada usaha sosial, usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang terakhir adalah Mas Leo Faraitodi, CEO EasyBiz. EasyBiz adalah anak perusahaan dari hukumonline.com yang didirikan untuk membantu UKM dan startup di Indonesia untuk membuat perusahaan dan perizinan usahanya. Sokolas dan Hukum Online adalah mitra lokal British Council, UNESCAP, dan Thomson Reuters saat menuliskan ASEAN Social Enterprise Structuring Guide di Indonesia pada tahun 2018. Kita langsung saja mulai dengan sharing dari narasumber ya. Masing-masing narasumber akan sharing selama kurang lebih 15 sampai dengan 30 menit. Bila ada peserta yang ingin bertanya, silahkan tuliskan di kolom chat atau Q&A. Jangan lupa tuliskan nama, organisasi, dan kota. Sekarang mari kita dengarkan sharing dari Mbak Yohana dari Nalitari mengenai pengalaman serta perjalanan Nalitari yang didapatkan selama menjalankan program DICE hingga akhirnya Nalitari memilih suatu bentuk badan hukum tertentu. Kira-kira bentuk badan hukum apa ya yang dipilih oleh Nalitari dan mengapa Nalitari memilih bentuk badan hukum itu? Mbak Yohana, silahkan ceritakan dong pengalamannya kepada kami. Oke, siap Mbak. Mbak Giani, boleh bantu share? Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Yohana, saya co-founder dan program manager dari Nalitari. Sebelumnya sedikit penjelasan tentang Nalitari dulu ya. Nalitari adalah organisasi tari inklusi yang berbasis di Yogyakarta dan kami sudah berdiri sejak tahun 2013. Misi kami adalah menciptakan ruang aman bagi beragam orang untuk menari, yang di dalamnya juga termasuk teman-teman disabilitas. Dan kita juga ingin menginspirasi tumbuhnya masyarakat yang lebih inklusif. Visi kami
ingin menjadi kiblat tari inklusi di Indonesia dan global juga, dengan memberdayakan semua partisipan melalui program dan kepemimpinan inklusif yang berkualitas tinggi untuk menginspirasi perubahan sikap masyarakat terhadap keberagaman manusia. Dan di tahun 2019 kemarin, Nalitari menjadi salah satu penerima DICE Collaboration Grants dari British Council, di mana kami berkolaborasi dengan We Are Epic dari Inggris untuk mengembangkan Nalitari yang sebelumnya berupa komunitas berbasis donasi menjadi wirausaha sosial. Dan di tahun 2019 itu juga, Nalitari mendapatkan legalitas dan kami mengambil badan hukum sebagai perkumpulan dengan nama Nalitari Yogyakarta. Kami memilih perkumpulan karena sepemahaman kami, mungkin nanti Pak Leo dan Mbak Dinar bisa melengkapi atau mengklarifikasi, menjadi sebuah perkumpulan, profit yang kami dapat itu larinya ke program komunitas. Bukan terus menjadikan Nalitari sebagai lembaga profit yang fokusnya hanya ingin mencari keuntungan. Dan Nalitari sendiri seperti yang saya bilang tadi berbasis komunitas, dan ingin tetap mempertahankan semangat komunitas itu. Jadi memang kami merasa paling nyaman memilih legalitas perkumpulan. Selain itu, mayoritas anggota dari Nalitari tidak terlalu fasih di bidang ini, di bidang bisnis sosial. Jadi meskipun kami sadar beroperasi dengan lebih terstruktur akan membawa dampak baik bagi Nalitari, kami tetap memilih badan hukum yang kami rasa paling kecil risikonya, sehingga perkumpulan dipilih. Karena kami merasa sebagai perkumpulan tidak ada kewajiban yang memberatkan dari segi keuangan, dan kalau terjadi sesuatu yang tidak diharapkan seperti bangkrut pun tidak merugikan bagi komunitas. Dan berkaitan dengan diskusi kita hari ini, apa sih manfaat yang kami rasakan di Nalitari setelah kami mendapatkan legalitas sebagai perkumpulan? Dan ternyata memiliki legalitas membawa dampak positif bagi Nalitari sebagai organisasi. Yang pertama adalah bagaimana kami mengkomunikasikan tentang Nalitari. Penjelasan saya yang cukup lancar tentang Nalitari di awal tadi misalnya, tidak terjadi sebelum tahun 2019. Jadi dari tahun 2013 sampai 2019, kami bergerak sebagai komunitas di mana semua anggota mempunyai pemaknaan masing-masing tentang Nalitari, dan mereka juga bisa mendeskripsikan sendiri apa itu Nalitari dengan versi mereka masing-masing. Jadi apabila ada yang bertanya apa itu Nalitari, jawabannya bisa berbeda-beda, dan penjelasan kami pun bisa juga panjang dan lebar, tetapi lawan bicaranya tetap bingung, apa sih Nalitari, kegiatannya apa sih? Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang strategic planning. Secara operasional sebagai komunitas, Nalitari sangat amat cair, cenderung tanpa acuan dan tujuan yang jelas. Jadi apabila ada satu ide tercetus, oh kita mau bikin ini nih, ya kami lakukan saja begitu, asal semua orang mau ikut terlibat. Nah, mungkin ini nggak hanya dialami Nalitari saja, tapi juga komunitas atau organisasi lainnya yang bergerak di bidang seni pertunjukan ya. Pengen melakukan banyak hal, ada kesempatan langsung kita ambil, langsung disambar. Pokoknya kita pengen melakukan sesuatu untuk anggota komunitas kita. Di Nalitari sendiri, dari yang awalnya kita menari bersama, akhirnya bisa melebar ke pementasan, kasih workshop, ada juga penelitian. Terus kita cuma let it flow aja, tapi jujur tidak terstruktur dan terukur. Dan makin lama bisa makin lebar terus, dan malah jadi keteteran. Nah, dalam mengajukan legalitas perkumpulan, kami wajib membuat anggaran dasar organisasi yang di dalamnya juga terdapat strategic planning, yang itu termasuk visi, misi, nilai-nilai, dan banyak acuan lainnya yang berguna di kemudian hari seperti struktur organisasi, bisnis plan, bisnis model, dan ternyata itu sangat penting dan membantu sekali menjadi acuan untuk poin pertama tadi tentang mengkomunikasikan siapa itu Nalitari, dan yang kedua yang saya sebutkan tadi tentang planning kita ke depan.
Untuk poin yang pertama, kita jadi lebih tahu dan itu satu suara. Siapa sih Nalitari? Dan untuk manfaat di poin kedua tentang strategic planning, kita jadi tahu tentang kita mau ngapain sih di Nalitari ini, apa yang bisa kita lakukan, apa yang mending nggak usah dilakukan, dan hal-hal lainnya. Lebih jelas juga who does what, dan kita jadi ada responsibility yang jelas bagi anggota manajemen. Dan itu jadi kita nggak bisa lagi yes man, tiap ada apa-apa, oke kita berangkat, enggak. Dan rasa nggak enakan yang jamak terjadi di komunitas jadi bisa kita batasi juga. Nah, dari strategic planning yang merupakan syarat pengajuan legalitas itu juga, kita jadi lebih tahu kemana dan bagaimana kita bisa mengembangkan Nalitari. Misal kita mau mengajukan proposal untuk grant atau funding, kita bisa lebih memetakan siapa saja sih yang cocok untuk kita approach. Kita lebih gampang cari common things dengan calon investors atau partners, dan kita juga jadi tahu apa yang harus kita katakan kepada mereka untuk menggolkan proposal. Dan yang kita rasakan saat kita membuat proposal juga itu jadi lebih jelas karena kita bisa menekankan di why-nya saat kita menjelaskan Nalitari, dan SWOT kita juga jelas, jadi mereka tidak ragu, sehingga mereka juga lebih paham tentang ide apa sih, potensi apa, dan expertise apa yang ada di Nalitari, dan itu membuat calon investor dan partner lebih bisa relate. Jadi kita nggak lagi ngomong sekenanya sesuai dengan mood kita atau pemahaman kita yang belum tentu sesuai dengan organisasi. Nah, selain itu dengan punya legalitas hukum, Nalitari rasanya lebih dipercaya kredibilitas dan profesionalitasnya. Dan untuk setelah 2019, setelah kita mendapatkan legalitas, kita sudah mendapatkan manfaat nyata dengan kita mempunyai strategic planning yang jelas dan legalitas ini. Salah satunya setelah kita mendapatkan grant DICE Collaboration Grant dari British Council, kita juga mendapatkan grant kedua itu dari British Council juga untuk program Connection Through Culture. Dan di tahun 2020 yang lalu kita juga dipercaya oleh Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi penyelenggara Pekan Budaya Difabel 2020. Dan kedua hal itu tidak bisa kita lakukan apabila kita masih bergerak sebagai komunitas. Dan selain itu, meski kemarin 2020 kita pandemi dan tidak bisa melakukan pementasan secara langsung, kami juga tetap bisa berkolaborasi dengan 3 dance companies, 2 dari Amerika dan 1 dari UK, dan salah satunya yang bekerja sama dengan US itu bahkan kita berhasil diliput oleh The New York Times. Dan di sini di presentasi ini ada beberapa hal juga. Bisa tolong next Mbak Giani. Nah, jadi setelah kita mendapatkan legalitas karena kita lebih terstruktur, sebelumnya kita jadi lebih sadar juga nih, kita harus menghitung nih berapa sih orang yang engage di Nalitari. Dan karena 2020 pandemi, jadi saya memakai laporan yang di tahun 2019, itu kita berhasil engage dengan 6.030 orang, dan itu dari program yang benar-benar akan menjadi program yang kita lakukan di tahun-tahun ke depannya. Next lagi. Dan di program yang kita lakukan itu ada pertunjukan, workshop, merchandise, dan juga menjadi pengisi di conferences. Dan di performance, sebelumnya saat kita bergerak sebagai komunitas, kita belum terlalu memikirkan tentang bagaimana sih kita mengapresiasi penari kita. Tapi setelah kita mendapatkan legalitas dan menjadi sebuah creative social enterprise, kita mulai memikirkan itu, dan di tahun 2019 kita berhasil tampil di 10 pertunjukan, dan dari 10 pertunjukan itu penarinya kita rolling. Total ada 27 penari yang menari bersama kita, dan penari itu berasal dari berbagai macam latar belakang, dan pendapatan mereka itu naik 300% dari tahun sebelumnya. Karena di tahun sebelumnya itu lebih berbasis komunitas, jadi lebih ke ya
kita tidak ada hitung-hitungan gitu istilahnya. Oke, next Mbak Dian. Nah, ini satu testimoni dari salah satu anggota. Selain kita pertunjukan, kita juga membuat kolaborasi karena kita benar-benar fokus untuk mengembangkan ekonomi Nalitari. Salah satunya adalah kita membuat program kolaborasi. Di sini ada Mirza, dan dia itu kita ajak menari bersama Nalitari. Setelah itu dia mengekspresikan apa sih yang dia rasakan setelah menari bersama Nalitari. Lalu dia gambar itu ada singa karena dia merasa seperti singa saat menari. Lalu desainnya itu kita buat menjadi tote bag. Dan hasil pendapatannya kita bagi dua antara Nalitari dan juga Mirza. Next. Nah, kalau workshop ini sebelumnya kita semacam random gitu, nggak ada program. Kalau ada yang mau datang ke Nalitari latihan bareng teman-teman misalnya dari kampus atau dari sekolah, itu kita nggak membuat itu sebagai produk, tapi dengan kita shifting into social enterprise, kita menjadikan itu produk kita. Dan di tahun 2019 itu kita berhasil mengadakan 2 workshop, satunya berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan DIY, dan yang kedua kita kedatangan tamu dari Korea, dan mereka menari bersama kita. Dan untuk workshop ini yang menjadi pemateri adalah teman-teman anggota dari Nalitari sendiri. Nah, jadi kita ada 2 workshop, 37 orang yang bergabung, dan untuk mengembangkan workshop itu kita juga berkolaborasi dengan 4 organisasi lainnya. Dan untuk target 2020 ini nggak tercapai karena ada pandemi. Next. Ini testimoni dari peserta workshopnya. Oke, next. Nah, kalau jamming ini lebih ke internal dari Nalitari sendiri. Kita ada latihan bersama yang kita sebut dengan jamming. Sebelumnya, karena kita nggak tahu kita ini mau latihannya kapan aja, dan nggak jelas juga, nggak ada jadwal yang terstruktur. Biasanya kalau kita slow dan, oh yuk kapan kita nari bareng. Tapi setelah kita punya anggaran dasar itu tadi, jadi kita bisa lebih mematok jadwal, yaitu 2 kali dalam sebulan, tiap hari Jumat, minggu kedua dan minggu keempat kita latihan bersama. Dan karena rutin itu juga, jadi orang yang engage dan bisa merasakan menari secara inklusi itu jadi lebih banyak. Sebanyak 152 orang, dan itu yang baru, yang sudah ikut kedua kalinya nggak kita hitung, yang baru ada 152, itu di tahun 2019. Next. Ya, di 2 jamming. 2018 kita cuma ada 2 kali latihan bersama, dan itu jadi 7 latihan bersama. Di tahun 2019 setelah kita menjadikan organisasi kita legal. Oke, next. Dan kita juga mengukur sosial media performance kita, di mana banyak pertunjukan dan juga workshop yang kita dapatkan ternyata itu juga mereka taunya dari sosial media. Sebelumnya kita nggak aware karena kita memang basisnya komunitas, jadi kita jalannya ya jalan aja. Kalau ada undangan oke, kita berangkat, tapi dengan kita menjadi organisasi yang lebih terstruktur, kita jadi mulai memikirkan hal-hal lain nih, kayak misalnya social media performance, juga monitoring and evaluation, marketing strategi, gitu-gitu. Oke, next. Dan ini, selain itu kita juga mendapatkan perubahan tanggapan juga dari audiens kita. Jadi yang sebelumnya saya mention juga tadi, kita nggak terlalu aware soal ini, tapi ya gara-gara kita jadi lebih terstruktur,
kita akhirnya juga mencoba mengumpulkan apa sih yang setelah ada perubahan di Nalitari, ada nggak sih perubahan dari audiens? Bisa nggak sih kita dengan berubah ini mencapai visi dan misi kita? Itu kita lakukan dengan monitoring and evaluation. Salah satunya adalah kita membagikan evaluasi ke penonton di pentas mandiri kita yang diadakan di tanggal 18 Oktober 2019. Dan dari survei itu, alhamdulillah kebanyakan 5 bintang totalnya. Nggak ada yang 1 atau 2, jadi semoga dengan lebih terstruktur ini juga semangat inklusi itu nggak cuma di dalam Nalitari, tapi juga bisa berkembang ke masyarakat yang lebih luas sebagai penonton dari kami. Oke. Next. Mungkin itu aja sih sebetulnya yang bisa kami share dari Nalitari, yang sebelumnya kami adalah komunitas yang berbasis volunteering dan juga donasi, tapi setelah kita memberanikan diri untuk menjadi sebuah social enterprise dengan mendaftarkan badan hukum perkumpulan, kami merasanya menjadi lebih terstruktur, menjadi lebih tahu kita mau kemana ke depannya, dan dalam memperkenalkan diri kita sendiri pun kita menjadi lebih jelas, dan itu membantu kami dalam mencapai visi dan misi kami yang adalah untuk mengembangkan inklusivitas di Indonesia melalui seni tari. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak Mbak Yuwana atas sharingnya yang menarik. Jadi bentuk badan hukum yang dipilih Nalitari itu ternyata adalah perkumpulan. Tentunya dengan berbagai pertimbangan yang sudah diceritakan oleh Mbak Yuwana tadi ya. Dan ada juga dampak positif dalam saat perjalanannya memilih bentuk badan hukum tersebut. Dan ada dampak positif juga setelah terbentuknya badan hukum. Menarik sekali ya. Oke, sekarang mari kita simak penjelasan dari Mbak Dinar dari Sokolas. Mbak Dinar, apa sih bedanya badan usaha dan badan hukum? Buat kita yang orang awam mungkin terdengarnya sama-sama aja tuh badan usaha dan badan hukum. Terus ada badan hukum apa saja di Indonesia yang dapat menjadi pilihan bagi usaha sosial kreatif? Adakah update dari tahun 2018 saat Soklas menjadi local partner British Council UNESCAP dan Thomson Reuters saat menuliskan ASEAN SE Structuring Guide? Silakan Mbak Dinar. Halo semuanya, seru banget tadi dari sharing dari Mbak Yuwana. Semoga kalau saya bagian legal teman-teman nggak pada ngantuk ya. Soalnya mungkin kalau udah ngomongin legal udah aduh kayaknya bakalan berat nih. Sebenarnya nggak kok, pasti karena ini benar-benar relatable banget sama kalian. Jadi saya yakin juga kalian pasti akan semangat gitu untuk lebih memahami lagi. Bentar ya, aku share screen dulu, share kontennya dulu ya. Oke. Udah kelihatan belum Mbak Putih? Sudah Mbak, sudah. Oke. Topik hari ini adalah sebenarnya does the legal form matter? Nanti kita bahas, tapi sebelumnya aku juga mau ngasih disclaimer ya, bahwa presentasi yang disampaikan ini nggak dimaksudkan untuk memberikan nasihat hukum atau menciptakan hubungan advokat klien. Jadi Anda tidak disarankan untuk bergantung sepenuhnya pada isi dari presentasi ini tanpa disertai dengan pendampingan dari atau konsultasi dengan advokat Anda. Nah, aku mau cerita sedikit tentang Sokolas Indonesia sebelum masuk ke topik utamanya. Jadi sebenarnya Sokolas ini apa sih gitu? Sokolas ini adalah komunitas berbasis volunteers dan jejaring yang bertujuan untuk membuka akses pemberian informasi dan pengetahuan hukum korporasi kepada usaha sosial, UMKM di daerah terpencil, dan inisiatif sosial. Nah, kalau mau dilihat gambarnya mungkin kayak gini ya, kita tuh sebagai kayak jembatan bagi para volunteers dan jejaring untuk memberikan bantuan hukum terkait dengan hukum korporasi kepada para change makers. Misalnya ada usaha sosial, UMKM, dan inisiatif sosial. Jadi kita memberikan berbagai informasi tapi terkait dengan hukum korporasi aja. Karena kan selama ini sebenarnya kalau misalnya di luaran, oh kalau LBH udah banyak ya. Nah sekarang kami pengen masuk juga nih sebenarnya bahwa sebenarnya bukan cuman hukum pidana aja loh sebenarnya yang perlu bantuan, tapi sebenarnya juga hukum korporasi. Para volunteers kami terdiri dari, aku cerita dikit.
Jadi dulu namanya adalah Social Corporate Lawyer Society karena kami terbentuk dari beberapa lawyers saja. Tapi kemudian seiring berjalannya waktu ternyata banyak banget nih teman-teman dari legal field dari law field yang pengen gabung dengan kami. Jadi kita ganti namanya jadi Social Corporate Law Society. Nah, ada volunteersnya ada dari corporate lawyer, konsultan hukum di perusahaan kayak saya, terus notaris, policy specialist, dan compliance officer. Jadi udah kayak one stop shopping gitu. Jadi misalnya kalau misalnya teman-teman ada yang, oh aku udah tahu nih kayaknya aku pengen bikin perkumpulan. Nah nanti bisa tanya juga gitu misalnya ke teman notaris ini caranya gimana. Sebenarnya mungkin lebih kayak gitu sih. Nah kegiatan kami ada Sokotok. Sokotok ini kayak seminar. Kita akan membahas tentang topik hukum. Waktu itu kita bikin topik tentang IPR. Jadi ini lebih kayak ke discussion series ya, sama expert jadi di bidang yang kita bawakan. Jadi bisa topiknya tentang IPR atau misalnya kita mau bahas soal apa lagi ya, misalnya kontrak. Nah, terus ada Soko Meetup. Soko Meetup ini lebih kayak ke legal help desk. Jadi kayak tatap muka. Kita akan ngasih bantuan konsultasi tatap muka kepada para teman-teman SE nih. Dan rencananya kita akan buka ini bulan Februari. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mau tanya-tanya juga tentang hukum koperasi, bisa stay tune di Soko Meetup ini. Nah, habis itu ada Soko Klinik juga. Soko Klinik ini adalah pendampingan selama 3 bulan. Jadi misalnya ada teman-teman SE yang akan memulai programnya, tapi tapi memiliki isu-isu terkait dengan hukum koperasi. Nah, nanti kita akan memberikan pendampingan selama 3 bulan. Kalau ada isu-isu yang misalnya ingin ditanyakan, bisa disampaikan di pendampingan tersebut. Ini rencananya akan diadakan pada bulan Juni tahun 2021. Jadi stay tune juga ya. Oke, agenda utamanya adalah ada 3. Biasanya kita selalu mulai dengan 3 pertanyaan. Why, what, and how. Yang pertama adalah why. Mengapa sih SE itu penting untuk memiliki badan hukum? Lalu apa? Terdiri dari apa sajakah badan hukum itu? Terus yang terakhir, gimana nih caranya memilih badan hukum yang sesuai bagi SE tersebut? Mengapa SE perlu mengetahui pentingnya memiliki badan hukum ini? Itu akan pasti terkait dengan identitas dari organisasi tersebut. Contohnya nih misalnya ada suatu gerakan sosial menandatangani perjanjian dengan pihak ketiga. Dia diwakili oleh ketua umum gerakan. Nah, tanggung jawabnya sampai mana sih gitu. Lalu penyaluran hibah dan atau investasi untuk mendukung visi misi suatu gerakan. Nah, siapa yang berhak mewakili dari si organisasi tersebut? Ini biasanya kalau misalnya belum memiliki badan hukum, pasti akan diwakili oleh individu tersebut. Ada ininya nggak ya? Ada dampak hukumnya nggak sih? Nah, kita harus lihat dulu nih. Yang pertama, bentuk usaha itu ada 2 di Indonesia, itu dibagi yang berbentuk bukan badan hukum dan yang berbentuk badan hukum. Sebagai contoh nih, untuk yang bukan berbadan hukum ada CV, lalu usaha dagang, ada juga firma. Nah itu nggak sama perseroan terbatas, koperasi, perkumpulan berbadan hukum, tadi yang nalitari, yayasan, dan yang terakhir adalah perusahaan perseorangan yang baru saja disahkan melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja ini memberikan satu opsi baru, yaitu perusahaan perseorangan yang berbentuk badan hukum. Apa sih ini? Nanti aku ceritain ya di selanjutnya. Ini perbedaannya badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha tidak berbadan hukum. Secara umum, pembagian badan usaha dalam melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia itu dikelompokkan menjadi 2 bagian besar ya, yang aku bilang tadi itu. Nah, sebenarnya relevansinya apa sih? Kenapa sih harus dibagi jadi 2 itu? Nanti ini ada kaitannya dalam kewajiban dan tanggung jawab dari pendiri atau pemegang saham. Yang pertama, subjek badan usaha itu sendiri. Nah, sejak pendirian disahkan, maka subjek hukum badan usaha berbadan hukum itu adalah dia sendiri sebagai personifikasi orang sebagai badan hukum. Oleh karenanya, dia sendiri telah diakui sebagai badan hukum yang terpisah dari pendiri atau pemegang saham. Jadi, dalam melakukan perbuatannya, badan usaha berbadan hukum diwakilkan oleh pengurus yang ditunjuk sesuai dengan akta pendirian atau anggaran dasar.
Sedangkan nih kalau misalnya yang subjek hukum dalam badan usaha yang tidak berbadan hukum melekat pada pendiri atau pengurusnya. Jadi dengan demikian badan usaha tersebut bukan merupakan subjek hukum yang berdiri sendiri di luar pendiri atau pengurus. Terus dalam melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga, nanti badan usaha tidak berbadan hukum itu akan diwakilkan oleh pendiri yang sekaligus juga bertindak sebagai pengurus. Itu maksudnya apa sih gitu? Nah, maksudnya ini berkaitan dengan konsekuensi hukum nantinya. Konsekuensi hukumnya adalah pihak ketiga yang mempunyai perikatan dengan badan usaha bukan berbadan hukum dapat menuntut pendiri atau pengurusnya dan bukan badan usahanya. Kayak pada badan usaha berbadan hukum. Contohnya gini ya, kalau tadi kan aku nih aku Dinar, aku bikin PT dengan Mbak Putih gitu misalnya. Dengan Mbak Yohana. Nah, jadi yang dimaksud dengan subjek hukum atau personifikasi dari si subjek hukum ini udah bukan Dinar lagi atau Mbak Yohana lagi atau Mbak Putih lagi sendiri gitu, udah enggak. Kita udah melebur menjadi satu, menjadi si PT ABC ini gitu misalnya. Jadi personifikasinya adalah udah si PT ABC ini, udah bukan Dinar lagi, udah bukan Mbak Putih lagi, udah bukan Mbak Yohana lagi. Nah, kalau misalnya di firma itu kan biasanya itu kan namanya misalnya adalah firma Dinar Putih dan Yohana. Nah, jadi itu akan tetap akan melekat kepada saya, kepada Mbak Yohana dan kepada Mbak Putih. Jadi tidak adanya pemisahan antara si pendiri dan pengurusnya. Nah, yang kedua, tadi kan kita udah ngomong tentang subjek hukumnya, lalu yang kedua adalah tentang harta kekayaan. Harta kekayaan badan usaha berbadan hukum terpisah dengan harta kekayaan pribadi pendiri atau pengurusnya. Sementara pada badan usaha tidak berbadan hukum, tidak ada suatu pembatasan yang jelas antara harta kekayaan pribadi pendiri atau pengurus dengan harta kekayaan badan usaha tersebut. Atau dengan kata lain, jadi harta kekayaannya bercampur nih dan tidak ada suatu pemisahan yang jelas. Nanti ini bakal ngaruh dengan bagian yang ketiga, yaitu pertanggungjawaban. Nah, dalam badan usaha berbadan hukum, pertanggungjawaban pendiri atau pemegang saham ini terhadap perikatan badan usaha kepada pihak ketiga hanya sebatas modal atau imbreng yang dimasukkan ke dalam badan usaha tersebut. Sedangkan pada badan usaha yang tidak berbadan hukum, pertanggungjawabannya akan sampai harta pribadi pendiri tersebut alias tidak ada pembatas. Tadi Mbak Yohana juga udah mention nih soal bangkrut gitu. Nah, soalnya kenapa sangat kayaknya agak concern nih soal kebangkrutan, karena dalam hal terjadi kebangkrutan atau kepailitan atau dalam hal likuidasi itu harta yang dibereskan dalam badan usaha berbadan hukum yang dibereskan itu hanya harta atau modal yang terdaftar. Sedangkan pada badan usaha yang tidak berbadan hukum, pemberesannya dilakukan terhadap semua hartanya sampai terhadap harta pribadinya. Mungkin contohnya gampangnya kayak gini. Misalnya saya dan Mas Leo bikin PT juga nih, terus kita amit-amit gitu ya, bangkrut gitu. Saya dulu setor modal, kita banyak nih duitnya Mas Leo, misalnya aku setor 10M, Mas Leo 10M, 20M. Nah, amit-amit misalnya terjadi kebangkrutan, jadi ya yang dikejar hanya sebatas si 10M dan 10M tersebut, 20M tersebut. Tapi misalnya kalau misalnya kemarin misalnya ada satu firma hukum yang digugat oleh salah satu kliennya sebesar berapa juta dolar gitu. Nah, apabila kalah nih misalnya ya mau nggak mau jadi si partners yang ada di dalam firma hukum tersebut ya harus bayar sampai harta pribadinya sebesar 34 juta dolar tersebut. Nah, di sini ini ada puzzle untuk lebih memudahkan bayangan gitu ya, gimana sih sebenarnya. Nah, ini kayak gini sih. Jadi pemilik kalau misalnya badan hukum dia terpisah ya dari harta yang dimilikinya dengan bisnis yang dijalankannya. Sedangkan pada perorangan dan badan usaha yang tidak berbadan hukum ada terjadi percampuran. Ini karakteristik utama dari badan hukum. Nah, yang pasti dia berbentuk ya, bentuknya dan dibentuk dan didirikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jadi
dia misalnya PT, yayasan, atau koperasi, atau perkumpulan berbadan hukum pasti dibentuk dan didirikan dengan ketentuan masing-masing. Contohnya ada pendirinya, pemegang sahamnya 2, terus dia setor modal. Nah, itu udah pasti, dan tapi dia profitable. Nah, itu udah pasti bukan PT, profitable, udah pasti itu bukan yayasan, karena yayasan kan non-profit. Nah, itu mungkin adalah PT gitu. Lalu harta kekayaan, nah harta kekayaannya dipisahkan dari kekayaan pendiri dan anggotanya. Domisili, seperti subjek hukum kita sebagai manusia gitu ya, orang kita kan juga punya domisili. Nah, si subjek hukum badan hukum ini juga memiliki tempat kedudukan yang menentukan kompetensinya. Jadi sudah dipastikan mereka harus memiliki domisilinya. Dan yang terakhir adalah hak dan kewajiban, yaitu hak dan kewajiban hukum yang dipisahkan dari kekayaan pendiri atau anggotanya. Ini menarik, ini juga lebih terangnya lagi tadi Mbak Yohana juga bilang gitu. Contohnya adalah misalnya karena dia kan, jadi tadi Mbak Yohana bilang karena saya udah berbentuk perkumpulan, jadi udah jelas nih hak dan kewajiban aku tuh perkumpulan tersebut tuh apa aja gitu. Misalnya tadi dibilang dia harus di ADART-nya ditulis harus latihan berapa kali, 2 kali seminggu ya kalau nggak salah. Nah, ya itu tetap jadi harus mengikuti itu gitu. Jadi udah bukan hak dan kewajiban dari si Mbak Yohana sendiri gitu. Hak dan kewajiban Mbak Yohana sendiri mungkin misalnya kalau dia individu ya mungkin dia bekerja di PT apa, misalnya bekerja di perusahaan apa, nah itu sudah berbeda dengan hak dan kewajiban si perkumpulan ini gitu. Jadi udah terpisah nih. Jadi tujuannya apa sih? Ya pasti mau nanti sebenarnya ultimate goal-nya adalah seperti yang Mbak Yohana bilang tadi, pasti dia akan lebih fokus lagi dalam menjalankan badan hukum tersebut. Nah, oke. Topik selanjutnya, apa? Sebenarnya apa aja sih badan hukum yang relevan bagi SE? Ini saya bagi, nanti mungkin akan lebih dijelaskan lebih komprehensif lagi sama Mas Leo. Nah, ini aku bagi dulu untuk yang non-profit, ada yayasan, ada perkumpulan berbadan hukum. Nah, kalau yayasan itu didirikan minimal satu individu atau badan hukum. Nah, dia bisa asing atau non-asing. Nah, dia non-profit, terus ada minimum setorannya, sebenarnya bukan setoran ya, kita bilangnya kekayaan yang dipisahkan ya, setoran kekayaan yang dipisahkan. Lalu ada organnya juga. Lalu untuk mendirikan ada akta notaris, dan dia tetap harus didaftarkan via OSS yang terbaru ini. Nah, kalau perkumpulan juga, dia berbasis anggota minimal 3, dan dia juga non-profit. Tidak ada ketentuan jumlah setoran awal, dan dia tetap ada akta pendirian di notaris, ada pengesahan pendirian, dan juga ada NIB dan NPWP-nya. Lalu ini adalah pendirian dan perizinan untuk yang profit oriented. Yang paling umum udah pasti adalah PT nih. PT itu minimal 2 pendiri. Nah, kemarin-kemarin aku juga bantuin satu SE, terus dia bilang dia nggak mau bikin PT. Kenapa? Karena modalnya, aduh takut Mbak, soalnya modalnya gede gitu. Nah, sebenarnya sekarang udah nggak ada ketentuan jumlah modal dasar lagi nih. Jadi sebenarnya bisa ditentukan modalnya, sebenarnya bisa, ya bisa dibilang berapa aja sih gitu. Cuman yang pasti harus yang wajar, dalam jumlah yang wajar. Lalu ada organ perseroan, lalu ada akta pendirian, dia harus disahkan oleh notaris, lalu nanti dapat pengesahannya dan dapat NIB, izin usaha, dan NPWP. Lalu ada perusahaan perseorangan, ini baru yang diberikan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja atau yang biasa kita bilang juga Omnibus Law. Tapi perusahaan perseorangan ini, jadi halo? Okay. Halo? Oke Mbak, bisa lanjut. Oke. Perusahaan perseorangan ini bisa didirikan oleh satu pendiri. Tapi syaratnya dia cuma bisa didirikan oleh usaha kecil dan mikro. Even menengah juga nggak bisa nih. Jadi dia benar-benar cuma usaha kecil dan mikro aja. Dia tidak ada ketentuan jumlah modal dasar.
dan didirikan dengan surat pernyataan pendirian, tapi mendapatkan NIB, SIUP, dan juga NPWP. Kalau koperasi, dia berbasis anggota, minimal dia harus 20 orang atau 3 badan hukum koperasi ya. Nanti dia juga ada akta pendirian yang akan disahkan oleh notaris, lalu pengesahan Kemenkumham, NIB, izin usaha, dan NPWP. Oke, nah sebenarnya lalu yang jadi pertanyaan adalah, oke, gimana caranya aku bisa nentuin badan hukum yang sesuai buat komunitas aku nih gitu. Pertanyaan mungkin adalah nanti kira-kira dalam sebenarnya yang biasa kita tanyakan untuk membantu decision making dari SA itu adalah kira-kira dalam 5-10 tahun yang akan datang itu kalian mau gimana sih gitu. Karena kan masing-masing SA itu memiliki kebutuhan dan tujuan yang berbeda dalam 5 atau 10 tahun yang mendatang. Nah, ini adalah key questions dari kami yang kira-kira mungkin membantu para SA untuk menentukan kira-kira apa ya badan hukum yang sesuai sama kita. Yang pertama adalah tujuan secara finansial. Nah, kalian maunya apa nih? Profit atau non-profit gitu. Nanti dari situ bisa tahu nih, oh kalau misalnya profit, kayaknya aku maunya yang pasti ya udah bukan yayasan atau perkumpulan berbadan hukum nih gitu. Lalu kegiatan organisasi, kegiatannya ingin bergerak dalam bidang apa nih gitu. Karena kan sebenarnya yayasan yang paling terbatas ya, karena yayasan bergerak di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Nah, jadi kalau misalnya selain hal itu ya kayaknya nggak bisa nih kita di yayasan gitu. Lalu pendanaannya kita maunya gimana nih gitu. Sebenarnya kan kalau hibah atau donasi itu juga lebih mudah didapatkan ya oleh yayasan atau perkumpulan gitu. Cuma tidak menutup kemungkinan juga gitu bahwa PT juga dapat menerima sebenarnya hibah. Lalu yang diperbolehkan untuk melakukan fundraising hanya yayasan atau perkumpulan misalnya. Nah, jadi gimana nih? Aku kira-kira PT atau koperasi atau yang lain bisa nggak ya gitu. Lalu untuk investment itu hanya bisa untuk PT atau koperasi misalnya. Nah jadi tapi kalau misalnya financial support itu bisa untuk semuanya. Nah jadi dari sini kita bisa semakin mengerucut lagi. Lalu kepemilikan modalnya ini kita ingin identify dari sisi ownership-nya ya. Ini mau berbentuk modal atau keanggotaan. Ini juga pengambilan keputusan juga maunya diambilnya kayak gimana ya gitu, mau yang membership atau yang non-membership. Lalu penggunaan keuntungannya juga maunya kayak gimana nih? Keuntungannya akan dialokasikan kepada pemilik atau pendiri atau kepada kegiatan usaha sosial. Kalau tadi kan Mbak Yohana juga udah tahu nih dari awal bahwa kita maunya balik lagi ke komunitas gitu. Jadi dia udah tahu nih, kayaknya saya maunya udah perkumpulan gitu. Nah, kalau penggunaan keuntungan juga misalnya hasil usaha atau hasil bisnisnya ini, kalau misalnya kita tidak mau yang non-profit, itu akan dibalikin ke aktivitas dari si badan hukum tersebut ya, jadi tidak dinikmati oleh pendirinya. Jadi kalau misalnya kalian expect untuk mencari keuntungan ya, berarti udah bukan di yayasan atau perkumpulan atau yang lainnya, atau yayasan atau perkumpulan. Lalu skema tanggung jawab. Skema tanggung jawab ini kalau ada resiko yang terjadi pada badan hukum, menurut SA ini kalian mau dibagi bersama dengan anggota atau hanya certain group of people aja. Jadi nanti dari sini kita bisa tahu nih sebenarnya kita maunya badan hukumnya apa. Pada ini untuk memudahkan lagi, sebenarnya pada tahun 2018 British Council jadi beberapa termasuk di dalam Isokolas British Council, menerbitkan yang namanya Asian SA Legal Guide, bisa diakses juga di internet. Di situ ada decision tree, tapi karena ini tahun 2018, jadi sebenarnya memang harus ada bagian diupdate di bagian usaha perseorangan yang tadi diberikan oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi mungkin nanti ada satu alur lagi yang harusnya ada, nanti aku kasih tahu.
Nah, nih di decision tree ini, kalau misalnya teman-teman udah pernah akses di Asian Legal Guide, tolong akses, itu bener-bener helpful banget. Jadi kalau kalian bingung, kalian bener-bener kayak belum apa ya, aduh bingung banget, kayak bulet gitu. Kira-kira apa ya badan hukum yang sesuai buat saya nih? Nah, bisa diakses Asian SE Legal Guide itu, nanti bisa ada decision tree ini. Nah, nanti ada pertanyaan nih sebenarnya. Nah, entitasnya itu akan melakukan kegiatan sosialnya terpisah dari entitas yang akan melakukan bisnis atau tidak. Misalnya iya. Kalau misalnya iya berarti bisa langsung yayasan atau perkumpulan. Tapi kalau enggak, nanti ada pertanyaan selanjutnya nih. Investorsnya mau membatasi liability-nya terhadap jumlah yang dikontribute atau tidak. Nah, nanti kalau misalnya jawabannya iya, bisa langsung ke ke bagian yang sebelah kiri kalau teman-teman lihat. Nah, nanti di situ ada pertanyaan nih sebenarnya, does the entity's capital consist of among others foreign capital? Nah, kalau misalnya kalian pengen menerima dari pihak investor asing, bisa berbentuk PT, tapi kalau misalnya tidak, berarti berbentuk koperasi, karena koperasi tidak boleh foreign capital ya. Nah, nanti di sini juga harusnya no, itu bisa koperasi dan perusahaan perseorangan. Jadi ini mungkin harusnya ada update di sini. Nah, kalau yang di sebelah kanan, ini adalah badan usaha. Jadi yang bagian yang no itu, yang tadi yang kalian mau membatasi nggak? Kalau misalnya mau membatasi, kan kayak yang ke kiri tuh, alur yang ke kiri. Nah, itu adalah badan hukum. Tapi kalau kalian mau tanggung jawabnya nyampur gitu semuanya, ya berarti kalian mengikuti jawaban yang di sebelah kanan ini gitu. Ada firma, CV, ada partnership, dan juga sole proprietorship. Oke, sekian presentasi dari Sokolas. Kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut, dapat ditanyakan ke kami dan juga di Q&A di kolom Q&A di sini. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Dinar atas penjelasannya. Semoga pemaparan Mbak Dinar bisa memberikan pencerahan bagi teman-teman di usaha sosial kreatif ya. Jadi beda loh antara badan usaha berbadan hukum dan badan usaha tidak berbadan hukum. Dan ada beberapa bentuk badan hukum yang dapat dipilih oleh usaha sosial kreatif. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman bisa membaca di ASEAN SE Structuring Guide. Nanti kolega saya akan mencantumkan tautannya di kolom chat ya. Oke, untuk mengingatkan kembali, silakan teman-teman yang ingin bertanya untuk menuliskan di kolom Q&A. Pertanyaannya, jangan lupa mencantumkan dahulu nama organisasi dan kotanya. Selanjutnya, mari kita dengarkan Mas Leo dari EasyBiz. Mas Leo, tadi kan kita udah dengar nih paparan dari Mbak Dinar mengenai bedanya badan usaha berbadan hukum dan badan usaha tidak berbadan hukum, lalu opsi-opsinya. Lalu ada nggak sih hubungan antara bentuk badan hukum yang dipilih dengan bisa atau tidaknya sebuah usaha sosial kreatif itu menerima pendanaan dari eksternal? Boleh tolong dijelaskan ke kami lebih mendalam nggak ya, Mas Leo? Oke, pertama-tama terima kasih atas kesempatannya. Ini diskusi yang sesi yang menurut saya sangat menarik ya, karena tadi di awal Mbak Yohana udah sharing mengenai pengalaman Nalitari, pengalaman perkembangan organisasinya mulai dari berbentuk komunitas sampai dengan memutuskan untuk membuat perkumpulan. Kemudian juga dijelaskan mengenai benefit-benefit apa yang dirasakan setelah komunitasnya menjadi legal, memiliki badan hukum berbentuk perkumpulan. Kemudian juga Mbak Dinar juga menurut saya sangat menarik membuka wawasan ke teman-teman, mudah-mudahan ke semua audiens bahwa ada cukup banyak opsi yang bisa dipilih untuk mengakomodir kebutuhan teman-teman terhadap creative social enterprise. Mungkin saya coba, saya akan melengkapi apa yang melengkapi penjelasan dari Mbak Yohana dan Mbak Dinar, mudah-mudahan juga bisa memberikan manfaat ke teman-teman. Mbak Dinar, boleh tolong di-unshare screen-nya?
Oke, apakah sudah bisa dilihat slide-nya? Bisa Mas Leo, tapi ada kolom abu-abu di kanan bawah, bisa tolong diklik. Nah udah, oke, sip, terima kasih. Ya, jadi in case ada yang belum tahu mengenai EasyBiz, kami adalah anak perusahaan hukum online.com dan sejak 2015 sudah membantu lebih dari 2000 proses pendirian perusahaan dan perizinan dengan berbagai model bisnis, bentuk dan skala perusahaan. Saya tekankan di sini adalah ke model bisnis ya. Jadi halaman pertama dulu Pak Leo yang tadi. Kenapa? Ke halaman yang pertama kali tadi, minta tolong sebentar. Ya ini Pak. Oke. Terima kasih Pak Leo. Iya. Oke, berikutnya tentang EasyBiz. Jadi yang menarik dari kami adalah model bisnis. Mungkin ini juga yang terjadi sekarang ya, model bisnis berkembang begitu pesat. Jadi dengan memanfaatkan kreativitas dan teknologi, itu kita bukan hanya di luar negeri, tapi di Indonesia juga mulai berkembang bisnis rintisan yang memanfaatkan kreativitas dan teknologi. Jadi kita sudah tidak bisa lagi men-treat model bisnis seperti ini dengan perizinan atau birokrasi yang sifatnya konvensional, karena memang yang terjadi adalah bisnis berkembang jauh melebihi dari yang kita bayangkan sekarang. Misalnya contoh yang pernah kami tangani adalah modelnya, kalau teman-teman familiar bisnis cloud kitchen misalnya. Nah itu kan not per se bisnis restoran, bukan juga bisnis catering, tapi dia mengkombinasikan antara tempat atau mungkin mini food court dengan tempat memasaknya. Jadi hal-hal ini juga yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah untuk menentukan perizinan usaha yang sesuai. Kemudian juga kalau ada teman-teman tahu misalnya bisnis virtual hotel operator, itu pun juga model bisnisnya relatif baru, di mana dia sebenarnya tidak memiliki hotel, tapi dia menjalankan bisnis pengelolaan hotel dan hotelnya ada di mana-mana gitu, padahal bukan punya dia hanya menjalankan pengelolaan dan penyewaan hotel yang bisa disewakan, bisa diakses oleh siapapun dengan mudah. Jadi kami cukup banyak berdiskusi dengan UKM, startup dengan model-model bisnis yang sangat menarik. Dan mungkin di sini yang relevan dengan diskusi kita siang ini adalah dengan berbagai model bisnis, bentuk skala perusahaan dan juga tujuannya. Karena tujuan bisnis sekarang mungkin sudah tidak bisa lagi menggunakan pendekatan profit dan non profit gitu ya. Kalau yang ada sekarang kan benar-benar mau profit atau mau non profit gitu, tidak ada sesuatu yang di tengah-tengahnya. Padahal dalam perbincangan kami dengan beberapa customer juga, mereka mendirikan perusahaan juga tidak semata-mata hanya untuk mencari keuntungan, artinya atau mendapatkan dividen atau capital gain gitu, tapi mereka juga punya misi untuk sosial gitu. Nah, cuma mungkin karena di Indonesia juga belum ada bentuk badan hukum yang bisa mengakomodir sesuai dengan kebutuhan mereka, jadi mereka punya beberapa pilihan yang mungkin tidak 100% sesuai dengan keinginan mereka atau tujuan dari bisnis mereka. Kami juga cukup sering mengadakan event-event untuk sharing session, maksud saya, untuk membantu UMKM, dan ini kerjasama dengan International Development Law Organization. Kita sharing mengenai perizinan usaha untuk perempuan pengusaha. Jadi mereka kita bantu untuk kita kasih panduan untuk proses pengisian di OSS, kemudian menentukan izin usaha apa yang sesuai dengan bisnis mereka. Karena memang potensi perempuan itu sangat luar biasa di forum seperti ini. Mereka walaupun bisnisnya misalnya berkaitan dengan penjualan snack atau makanan ringan, tapi dari segi omset itu
sudah dari nilainya sudah menurut kami sudah cukup besar dan bahkan sudah bisa menarik investor-investor dari luar, maksudnya dari luar jejaring mereka untuk invest di pengembangan bisnis mereka. Dan EasyBiz kami juga content based sebenarnya, jadi kita menyediakan konten-konten yang bisa diakses oleh siapapun yang butuh informasi mengenai perizinan usaha. Dan karena masa pandemi, jadi kami juga harus melakukan sharing sessionnya, tidak bisa lagi melalui forum tatap muka, tapi melalui webinar atau seperti yang siang ini kita lakukan. Nah, mungkin kita masuk ke pembahasan siang ini. Beberapa hal yang saya share di sini sudah disinggung oleh Mbak Yohana ataupun oleh Mbak Dinar gitu ya. Tapi beberapa saya ulang sedikit dengan beberapa penekanan di aspek yang nanti akan saya highlight. Yang pertama, mengapa perlu badan hukum atau badan usaha? Ini sebenarnya saya juga terinspirasi dari customer kami yang datang atau yang bertanya, mereka kebingungan untuk menentukan saya ini sebaiknya usahanya apa ya, bentuk perusahaannya apa ya, PT atau CV gitu. Jadi mereka pun datang ke kami, artinya sudah punya planning akan mendirikan perusahaan, tapi juga mereka belum tahu apakah bentuk yang paling pas dengan kebutuhan mereka. Dan kalau misalnya opsi yang paling banyak adalah memang PT dan CV gitu. Jadi mereka selalu bertanya apa bedanya PT dan CV gitu. Nah, kemudian baru masuk ke aspek-aspek yang lain, misalnya berapa modal yang dibutuhkan, kemudian persyaratan yang diperlukan, dan izin apa yang mereka harus miliki. Jadi berawal dari bentuk usahanya, bentuk perusahaannya apa ya yang cocok gitu. Jadi kami biasanya akan menjelaskan kalau misalnya mereka untuk profit berarti pilihannya adalah PT dan CV. Walaupun tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Dinar, ada juga kalau untuk yang bentuknya bukan badan hukum, ada persekutuan perdata, ada firma, tapi memang CV masih cukup jadi pilihan, jadi opsi dari mereka yang akan mendirikan perusahaan. Bedanya PT sama CV, tadi juga sudah dijelaskan, yang paling penting adalah adanya pemisahan tanggung jawab. Jadi saya ulangi sedikit, bahwa tanggung jawab terbatas versus tanggung jawab tidak terbatas. Jadi pada akhirnya begitu mereka memahami bahwa ada tanggung jawab yang terbatas di badan hukum, mereka mulai mendapat pencerahan bahwa mungkin itu yang cocok dengan kebutuhannya mereka. Kemudian mengapa perlu badan hukum, badan usaha, ini juga sejalan dengan yang tadi Mbak Yona jelaskan, membuat komunitasnya jadi lebih profesional. Yang tadinya tidak mungkin kurang terorganisir, lebih banyak beberapa orang yang menjalankan organisasinya, tapi dengan adanya dengan berubah komunitasnya menjadi perkumpulan, jadi terlihat lebih profesional karena sudah ada pengurus yang ditunjuk, kemudian sudah ada dokumen legalitas yang dimiliki, bahkan mungkin sampai sudah punya rekening bank, misalnya atas nama perkumpulan. Jadi memang masalah rekening bank ini juga cukup banyak yang bertanya ke kami, karena komunitasnya ada kebutuhan untuk membuka rekening bank yang bukan atas nama perorangan gitu. Jadi itu tidak dimungkinkan kalau mereka tidak memiliki komunitasnya belum berbentuk badan hukum. Jadi pada akhirnya itu adalah salah satu pilihan mengapa mereka memutuskan untuk membentuk badan hukum. Kemudian aspek lainnya adalah transparansi, semuanya jelas ya kalau sudah ada organisasi ya, apalagi badan hukum, siapa melakukan apa, bertanggung jawab atas apa, itu jelas semua karena sudah diatur di anggaran dasarnya. Siapa yang bertanggung jawab sebagai pengurus, sebagai pembina, sebagai pengawas,
kemudian bagaimana untuk memberhentikan pembina, pengurus, dan pengawas, semuanya sudah diatur secara detail di anggaran dasarnya. Transparansi dan akuntabilitas, saya pikir pembahasannya sama. Kemudian juga ada pertimbangan mengenai aspek pajak, misalnya bagi sebagian pelanggan kami, mereka ternyata sudah memilih akan mendirikan CV, bukan PT. Bukannya mereka tidak paham bahwa di PT itu ada pemisahan tanggung jawab yang jadi pertimbangan utama bagi beberapa customer kami, tapi mereka juga rupanya paham bahwa ada aspek pajak yang dalam tanda kutip lebih menguntungkan kalau bentuk perusahaannya misalnya CV. Kami bukan expert di bidang pajak, tapi dari pembicaraan kami, perhitungan pajak untuk badan usaha berbentuk CV untuk pendirinya kemungkinan lebih menguntungkan dibandingkan bentuknya PT. Kemungkinan karena tidak ada double taxation. Jadi kalau di PT dividen kena pajak, kemudian nanti pemegang sahamnya kena pajak lagi mungkin. Tapi aspek pajak ini juga jadi salah satu pertimbangan. Demikian juga teman-teman juga harus mempertimbangkan kalau mendirikan perkumpulan dan yayasan, karena itu pun juga jadi subjek pajak. Jadi walaupun non-profit bukan berarti tidak memiliki atau bebas dari kewajiban pajak. Jadi yayasan dan perkumpulan juga menjadi subjek pajak. Itu yang juga harus jadi pertimbangan. Kemudian poin berikutnya adalah strategi bisnis. Jadi kalau perusahaan kalau orang yang mendirikan perusahaan untuk tujuan mendirikan perusahaan pasti tujuannya untuk profit. Nah, strategi bisnisnya tinggal apakah pilihannya mendirikan PT atau CV. Kalau mungkin rencana mereka yang tadi Mbak Dinar bilang, mereka 10 tahun lagi ke depan rencananya apa? Misalnya mereka berencana untuk mendatangkan investor dari luar misalnya. Venture capital kayak yang sekarang banyak ya di startup, ada angel investor, venture capital. Maka pilihan yang paling mendekati adalah mendirikan badan hukum, karena badan hukum PT maksud saya. Jadi karena PT terdiri atas saham, jadi kalau nanti ada investor masuk tinggal dihitung hitung-hitungannya berdasarkan kepemilikan sahamnya. Kalau misalnya tadi pemiliknya dia memiliki 90% saham, dengan adanya investor baru yang akan membawa fresh money, ya berarti harus dihitung valuasi perusahaannya dari satu lembarnya jadi berapa, nilainya jadi berapa. Misalnya pada saat pendirian satu lembarnya dinilai 1 juta, dan setelah perusahaan berkembang valuasinya satu lembar saham bisa mencapai 5 juta. Jadi kalau ada investor membawa uang 1 miliar misalnya untuk menjadi pemegang saham di PT tersebut, nanti tinggal dibuat hitung-hitungannya. Dia bisa berhak atas berapa persen saham perusahaan tersebut. Kalau bentuknya CV tentu tidak akan semudah itu, karena kepemilikannya bukan dalam bentuk saham, tapi ke orang per orangnya. Jadi kalau ada investor yang harus menambah partner baru yang valuasinya mungkin penilaiannya juga beda-beda, tidak bisa sesederhana, bukan sederhana, tidak bisa sekomprehensif kalau bentuknya dalam bentuk saham. Kemudian ada juga cukup banyak yang kami itu mereka mendirikan perusahaan karena akan mengikuti tender. Jadi kenapa Bapak misalnya memutuskan mau mendirikan perusahaan, ya karena saya syarat untuk ngikutin tender. Persyaratan ikut tender juga ada beberapa kriteria yang harus dipahami, misalnya apakah bentuknya harus PT atau bentuknya harus CV atau bisa CV, karena misalnya untuk usaha mikro, kecil, dan menengah dengan nilai proyek yang tertentu misalnya, mungkin masih bisa dalam bentuk CV, tapi untuk yang
skala menengah dan besar, persyaratannya harus dengan PT, harus badan hukum PT, dan ada ketentuan modal dasar yang harus dipenuhi. Gitu. Jadi teman-teman yang mendirikan perusahaan untuk mengikuti tender juga harus mempelajari persyaratan tendernya, bentuk badan usahanya, apa yang disyaratkan, apakah ada ketentuan modal minimal, kemudian apakah ada izin usaha tertentu yang harus dimiliki. Nah, mungkin yang paling relevan dengan sharing kita siang ini adalah mengapa perlu badan hukum atau badan usaha adalah business sustainability. Jadi Mbak Yohana tadi udah cerita cukup banyak, berhasil mendapatkan grant dari luar negeri maupun dari pemerintah daerah kalau saya tidak salah tadi ya. Nah, jadi kami juga cukup banyak berdiskusi dengan mereka yang sudah memiliki yayasan atau akan mendirikan yayasan. Mereka bagaimana cara untuk bisa mempertahankan kelanjutan yayasannya gitu, karena kalau hanya mengandalkan grant atau bantuan atau hibah, mungkin pada satu waktu hibah tersebut habis atau selesai gitu. Sementara mereka perlu menyiapkan dana supaya kegiatannya bisa tetap berlangsung. Misalnya yayasan yang bergerak di bidang riset gitu ya. Ya mau nggak kalau dana hibahnya sudah selesai masa pemberian hibahnya, tentu mereka harus berpikir apakah akan diperpanjang lagi atau mereka bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan pendanaan lanjutan. Nah, ini yang mungkin nanti kita bisa sama-sama go through dari segi aspek sustainability ini gimana. Karena dengan keterbatasan misalnya tadi yayasan dan perkumpulan itu tidak bisa atau sifatnya adalah non-profit. Jadi tidak bisa bukan seperti PT atau CV yang memang didirikan untuk mencari keuntungan. Ini mungkin udah disampaikan oleh Mbak Dinar. Jadi kalau kami mengilustrasikan kalau perusahaan perorangan berarti cuma satu orang dia menjalankan rangkap ya, dia yang one man show lah, dia yang mengerjakan akunting, melakukan marketing, kemudian jaga kantor, terima telepon, kirim surat, jadi hanya satu orang, ilustrasinya seperti itu. Kemudian kalau badan usaha dia sebenarnya adalah perkumpulan orang, dan kalau yang badan hukum itu bisa bentuknya adalah berupa kumpulan modal. Tapi yayasan dan perkumpulan saya bedakan di sini karena dia dua entitas ini sebenarnya bukan badan usaha tapi badan hukum. Sebagian juga sudah disampaikan oleh Mbak Dinar kenapa badan hukum preferable dipilih sebagai bentuk perusahaan karena memiliki hak dan kewajiban, mempunyai harta kekayaan sendiri, itu yang paling penting, mempunyai pengurus, kalau PT ada direksi, komisaris, pemegang saham, yayasan juga ada pembina, pengurus, pengawas, jadi masing-masing memiliki tanggung jawab yang jelas dan diawasi oleh pengurus yang lain, dapat melakukan perbuatan hukum, jadi dilihatnya sebagai badan hukum tersebut, jadi bukan dilihat sebagai orang per orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Ini saya mengutip penelitian dari British Council dan DICE untuk Creative Social Enterprise. Ternyata dari penelitiannya, saya lupa berapa banyak responden yang diambil, tapi dari jumlah responden tersebut, yang bentuk perusahaan yang paling banyak dipilih adalah PT, kemudian yayasan, baru CV, dan seterusnya. Ini tadi juga sudah cukup banyak dibahas oleh Mbak Dinar. Kemudian ini lanjutannya,
Dari responden tadi juga hanya 29% yang sudah mendaftarkan sebagai badan usahanya gitu. Jadi 71% tidak menjawab apakah mereka sudah terdaftar sebagai badan usaha atau badan hukum. Mungkin ini hipotesa kami bahwa karena proses pendirian perusahaan dan perizinan masih cukup dilihat sebagai proses yang panjang dan rumit, maka mereka mungkin lebih fokus untuk yang penting bisnisnya jalan dulu. Setelah itu, setelah bisnisnya jalan, baru mereka menentukan mau berbentuk apa dan mendapatkan izin usaha apa. Mungkin seperti itu, tapi pemerintah dari waktu ke waktu sudah melakukan penyempurnaan di proses pendirian perusahaan dan proses perizinan usaha. Misalnya dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang tadi juga sudah disampaikan, diperbolehkan terus ada perorangan untuk mendirikan PT, padahal sebelumnya PT hanya bisa didirikan oleh minimal 2 orang, kemudian ada ketentuan modal dasar dan modal disetor, tapi nanti tidak ada ketentuan modal dasar, artinya tergantung kesepakatan dari pendiri perusahaannya, dan bahkan lebih jauh lagi juga tidak perlu ada akta notaris. Cuma memang kita masih belum bisa melihat prakteknya karena masih menunggu peraturan pelaksananya disahkan. Ini mungkin yang bisa jadi pertimbangan seperti yang saya sampaikan di awal, kalau di Indonesia memang perbedaannya masih cukup ekstrim mungkin ya. Hanya ada profit atau not for profit. Jadi badan usaha yang tadi sudah disebutkan, PT, koperasi, kemudian CV, dan seterusnya, itu hanya untuk tujuannya untuk mencari keuntungan. Tapi ada yayasan dan perkumpulan yang didirikan bukan untuk mencari keuntungan. Kalau yayasan sudah jelas bahwa hanya bisa untuk bergerak di bidang sosial, pendidikan, dan keagamaan. Kalau perkumpulan tidak dijelaskan, artinya lebih luas daripada yayasan. Walaupun yang menarik adalah pemerintah juga, aparat pemerintah masih kebingungan untuk membedakan antara yayasan dan perkumpulan. At least ini yang kami alami di Jakarta gitu. Ketika kami membantu orang yang akan mendirikan perkumpulan, tapi ketika kami mengajukan perizinan disebutkan waktu itu kami mengajukan surat tanda daftar yayasan, tapi yang dikeluarkan adalah ketika kami akan mengajukan tanda daftar perkumpulan, tapi yang dikeluarkan adalah tanda daftar yayasan. Ketika kami challenge kenapa yang dikeluarkan tanda daftar yayasan, mereka bilang yayasan sama perkumpulan itu sama katanya. Nah, jadi pemahaman perbedaan yayasan dan perkumpulan ini juga hal yang perlu diperhatikan oleh teman-teman, apa bedanya sehingga tidak keliru ketika menentukan model usaha untuk kegiatannya. Nah, di tengah-tengah sebenarnya ada irisan, kalau boleh saya katakan seperti itu. Ada PT atau perusahaan yang tidak seluruhnya mau mengambil keuntungan untuk perusahaannya atau untuk pemiliknya. Jadi mungkin dividen dan lain-lain keuntungan itu tidak mau sepenuhnya diambil, tapi mereka mau menyalurkan sebagian kegiatan-kegiatan yang misalnya ada unsur itu di era sekarang millennials banyak yang mendirikan perusahaan dan mereka udah mikir gimana caranya mereka bisa menyalurkan keuntungan perusahaannya untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial. Di sisi lain, yayasan dan perkumpulan juga harus berpikir mereka bisa melakukan apa supaya kegiatannya juga bisa berjalan terus, bisa sustain. Apakah
bisnis. Kalau bisnis, apakah diperkenankan? Kemudian kalau diperkenankan, batasannya seperti apa? Karena yayasan ini sempat jadi kontroversi, terutama kalau teman-teman ingat di era reformasi ada beberapa yayasan yang dibekukan karena memang tujuannya atau jalannya yayasan dimanfaatkan oleh pendirinya, oleh pendiri, pengurus, dan seterusnya. Jadi setelah ada undang-undang yayasan, batasan-batasan yayasan itu cukup ketat untuk bisa menjalankan kegiatan usaha, sehingga dampaknya ya sekarang mungkin ada hal-hal yang bagi sebagian orang yang akan mendirikan yayasan jadi sesuatu yang cukup berat untuk dipertimbangkan. Nah, jadi di tengah ini gabungan formatnya adalah isunya bagaimana yayasan perkumpulan bisa juga melakukan kegiatan usaha, dan di sisi lain bagaimana perusahaan yang profit, yang berdirikan untuk mencari keuntungan juga bisa melakukan kegiatan sosial. Nah, ini mungkin sebagian juga udah paham bahwa sebenarnya undang-undang yayasan juga memberikan peluang bagi sebuah yayasan untuk melakukan kegiatan usaha, tentu dengan batasan-batasan tertentu. Jadi bisa tuh kalau misalnya yayasan yang bergerak di bidang pendidikan, kemudian mereka mendirikan sekolah atau lembaga kursus untuk menunjang yayasannya, artinya untuk operasional yayasannya dan seterusnya. Batasannya adalah ada di pasal 7 ayat 1 dan pasal 7 ayat 2. Jadi yayasan bisa mendirikan badan usaha sesuai dengan maksud dan tujuan. Itu yang saya contohkan tadi, yayasan pendidikan mendirikan sekolah, kemudian misalnya ada yayasan sosial mendirikan rumah sakit, itu masih sejalan maksud dan tujuannya. Jadi bisa dengan skema seperti itu. Atau pilihan lainnya adalah di pasal 7 ayat 2 dapat melakukan penyertaan, tidak ada batasan, artinya tidak harus sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan, tapi batasannya paling banyak adalah 25% dari seluruh nilai kekayaan yayasan. Tujuannya apa? Tujuannya jangan sampai yayasan itu malah lebih banyak memikirkan aspek profitnya daripada kegiatan mereka di bidang sosial, pendidikan, dan keagamaan. Kemudian batasan yang lain adalah ini bisa berlaku bolak-balik, artinya kalau PT mendirikan yayasan, yayasan mendirikan PT, tidak diperkenankan ada rangkap jabatan antara pembina, pengurus, pengawas, tidak bisa menjadi direksi atau pengurus atau komisaris, direksi atau komisaris dari badan usaha tersebut, dari perusahaan tersebut. Ini juga untuk mencegah adanya konflik kepentingan. Jadi ini adalah peluang kalau misalnya teman-teman berpikir bahwa ya saya pikir semua yayasan juga harus menyiapkan bagaimana mereka kegiatannya bisa sustain, tidak hanya tergantung dari pendanaan atau hibah, karena sebenarnya peluangnya juga udah ada gitu, tinggal bagaimana aturan ini bisa dijalankan secara maksimal supaya yayasannya juga punya keleluasaan mendapatkan pendanaan yang tidak hanya bersumber dari grant atau dari hibah. Selanjutnya kalau sudah punya yayasan atau PT yang mungkin harus disiapkan juga izin apa yang sesuai, kemudian tax planningnya dan kewajiban pajak, dan strategi pengembangan usahanya. Karena menentukan izin usaha juga harus sesuai, dan mungkin berita baiknya adalah adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi mungkin kalau sampai saat ini izin usaha juga masih sulit gitu ya ditentukan, artinya seperti contoh yang saya sampaikan tadi, kalau misalnya cloud kitchen itu sebenarnya izinnya apa sih gitu. Nah, dengan
adanya Undang-Undang Cipta Kerja dan nanti peraturan pelaksananya, arahnya adalah sepanjang usahanya tidak berdampak besar pada lingkungan, jadi tidak perlu izin lagi, cukup pendaftaran atau mendapatkan sertifikat. Jadi tidak perlu teman-teman apply izin yang mungkin prosesnya cukup panjang dan memakan waktu yang lama gitu. Jadi dengan adanya implementasi Undang-Undang Cipta Kerja harusnya lebih banyak lagi kreatif social enterprise bisa memproses perizinannya dengan cepat, mendirikan perusahaan dan mendapatkan izin usaha yang sesuai dengan proses yang cepat. Kemudian tax planning dan kewajiban pajak ini penting karena once teman-teman yayasannya sudah terdaftar, perusahaannya sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, maka sudah terbit NPWP-nya. Dan pada akhir bulan setelah NPWP tersebut terbit, teman-teman harus melaporkan kewajiban pajaknya. Jadi ini adalah konsekuensi yang juga harus dipikirkan dengan membentuk perusahaan atau badan hukum, maka juga harus dipikirkan tax planning-nya. Karena kalau ini tidak dipenuhi, maka agak sulit untuk bisa mengembangkan usahanya. Jadi poin strategi pengembangan usaha juga harus memastikan kewajiban pajaknya sudah dipenuhi. Karena kalau misalnya yayasannya nanti akan mendirikan PT misalnya, atau mau melakukan transaksi-transaksi lain, akan yang dicek salah satu yang penting adalah dari NPWP-nya, baik NPWP yayasannya maupun NPWP pendiri, pengurus, dan pengawas. Jadi memang pajak ini sekarang jadi sesuatu yang sangat penting dan kami pikir juga kami akan selalu support kalau memang mereka yang akan mendirikan usaha atau mengembangkan usaha harus compliance pajaknya harus jadi yang utama. Oke, mungkin kalau dari saya itu saya serahkan berikutnya ke Mbak Putri. Terima kasih banyak Mas Leo, penjelasannya sangat menarik. Ternyata ada hubungannya loh antara bentuk badan hukum yang dipilih dengan sumber pendanaan ya. Mas Leo juga menyebutkan adanya opsi hibrid setidaknya untuk 2 buah bentuk badan hukum yang tadi dijelaskan oleh Mas Leo, PT dan yayasan. Jadi usaha sosial kreatif harus mempertimbangkan baik-baik jenis badan hukum apa yang mau dipilih. Tidak hanya untuk saat ini, tapi pikirkan juga setidaknya untuk 10 tahun ke depan. Kira-kira begitu kali ya Mas Leo highlight-nya. Ya. Oke, kita sudah mendengar paparan dari ketiga narasumber. Selanjutnya mari kita masuk ke sesi diskusi atau tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat dan juga japri ke saya. Mungkin saya dari Masuk Kendro. Untuk Mas Leo nih, Mas Leo saat ini usahanya Masuk Kendro itu bentuknya badan hukum. Pertanyaannya, adakah perbedaan penerapan PPh dana hibah menurut PMK 90 tahun 2020 bagi perusahaan PKP dan non-PKP? Silakan Mas Leo. Ya, jadi mohon maaf ke Pak Sukendro karena ini ranahnya konsultan pajak ya, atau orang yang memiliki keahlian di pajak. Jadi kami merasa bukan pihak yang tepat untuk menjawab pertanyaan ini. Tapi mungkin kalau boleh kami akan catat pertanyaannya dan kami akan diskusikan ke network kami yang lebih paham mengenai perpajakan. Oke, terima kasih Pak Mas Leo. Mungkin ini ada lagi pertanyaan dari pertanyaan untuk Mbak Dinar. Mbak Dinar, kalau PT itu kan kadang orang awam sering mikirnya itu untuk profit ya. Kira-kira untuk usaha sosial, PT itu gimana kalau usaha sosial mau memilih bentuk badan hukumnya PT? Apakah ada yang harus diatur di aktenya atau di klausa apanya gitu, Mas? Jadi silahkan. Betul sekali. Kalau misalnya teman-teman lihat di DICE report itu yang ada di Asian SA Legal Guide,
di situ bisa dibaca juga keterangannya. Gimana sih sebenarnya kalau misalnya PT mau, PT itu kan sebenarnya profitable gitu ya. Terus tapi dia mau bergerak di bidang sosial. Nah tentu di anggaran dasarnya akan ada komitmen yang mesti mereka cantumkan gitu, bahwa mereka mereka tidak dilarang untuk untuk mendapatkan profit gitu. Cuman ada komitmen yang harus mereka penuhi, misalnya sepersekian persen dari revenue mereka akan diberikan untuk kelangsungan dari kegiatan sosial mereka. Terus bisa diatur lebih lanjut juga gitu, misalnya kegiatannya bergerak di bidang apa, nah nanti revenue tersebut akan dilakukan untuk kegiatan itu. Gitu sih Mbak. Oke, terima kasih Mbak Dinar. Ada lagi nih pertanyaan dari Kang Jimmy. Kang Jimmy dari Increase dari Bandung. Katanya Kang Jimmy adalah ketika yayasan akan bertransformasi menjadi social enterprise sehingga tidak bergantung kepada donor dan membuat PT, batasannya kan 25% tuh yang tadi disebutkan oleh Mbak Dinar dan Mas Leo. Dilarang rangkap jabatan antar SDM di yayasan dan juga PT. Bagaimana memastikan bahwa PT tersebut tetap menjalankan nilai atau misi sosial dari yayasan? Bagaimana fungsi kontrolnya? Apakah perlu dibuat perjanjian? Mungkin bisa nanti Mbak Dinar dulu, nanti baru Mas Leo yang menjawab. Oke, silakan. Oke. Kalau ini jadi saya rasa nggak tahu ya, kalau dari saya sendiri sih sebenarnya tidak perlu dibuat perjanjian ya. Banyak juga gitu misalnya yayasan, misalnya yayasan ada PT-nya gitu, kita bisa bilang misalnya YCAP gitu ya. Mereka sebagai yayasan tapi mereka juga punya PT gitu kan. Saya rasa sih tidak ada perjanjian di antara mereka gitu, tapi pasti memang sudah pasti karena dia pemegang sahamnya adalah yayasan, seharusnya nanti di dalam anggaran dasar dari PT tersebut juga yang seperti aku bilang tadi, nyambung sama pertanyaan yang sebelum ini, bahwa nanti bisa dipastikan di dalam ADART mereka, anggaran dasar rumah tangganya mereka juga dicantumkan gitu, bahwa pendirian dari PT ini harus sejalan dengan kegiatan sosial yang tentu tidak conflicting dengan yayasan atau sebagai shareholder dari PT tersebut. Kalau dari aku sih gitu. Silakan Mas Leo kalau mau nambahin. Iya, saya juga setuju sama Mbak Dinar ya, artinya kan aturan mainnya sebenarnya udah ada. Aturan mainnya sebaiknya diatur secara jelas di anggaran dasarnya gitu. Mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Dan lebih simpel lagi sebenarnya organ-organ yayasan kan bisa menjalankan fungsinya. Artinya ada pengawas, ada pembina. Kalau ternyata pengurus kelihatannya sudah keasikan nih bisnis, misalnya profitnya ternyata lumayan nih, ya berarti peran dari pengawas dan pembina juga harus jelas gitu ya, mereka mengingatkan kembali karena mereka juga punya wewenang di yayasan tersebut supaya jangan melupakan value dari yayasan tersebut. Jadi sebelum perlu untuk buat perjanjian, yang lebih penting sih di awal dipagari dalam anggaran dasarnya, dan role dari pengawas dan pembina bisa dijalankan dengan baik gitu. Oke, terima kasih Mbak Dina dan Mas Leo. Mungkin pertanyaan selanjutnya kita ke Mbak Yohana ya. Mbak Yona mau sharing waktu bikin perkumpulan. Pengalamannya seperti apa sih? Berapa lama bikin perkumpulan itu, dari sejak awal sampai akhirnya ada tertulis di kertas? Untuk Nalitari sendiri kita lumayan ngebut ya Mbak ya. Itu hanya dalam waktu 1 bulan. Karena memang kita sudah ada keinginan untuk membuat legalitas itu dari lama. Jadi kita sudah mempersiapkan anggaran dasarnya, dan untuk prosesnya sendiri kita konsultasinya langsung ke notaris di Jogja. Jadi dia yang memberikan kita informasi syarat-syarat apa aja yang kita butuhkan.
Waktu itu harus ada anggaran dasar, terus nama-nama yang akan ada di struktur, satu pengawas, lalu alamat dengan IMB. Setelah itu langsung lancar. Itu persiapannya hanya makan waktu 1 bulan, dan dari pihak notarisnya yang mendaftarkan ke Menkumham. Terus setelah itu dalam waktu 1 minggu kita langsung udah dapat NPWP dan juga bikin akun bank. Jadi aslinya nggak lama juga, asalkan kita memang sudah yang lama tuh justru ke anggaran dasarnya itu tentang visi misi dan sebagainya yang akan tertulis di situ. Itu kita cukup lama. Tapi untuk proses pendaftarannya hanya 1 bulan. Alhamdulillah cepat juga ya 1 bulan. Mbak Dinar, memang secepat itu atau beda kota, beda waktu proses pembuatan badan hukumnya, pendaftarannya? Mbak Dinar? Mbak Dinar masih mute? Halo? Ya. Pendiriannya? Ya, biasanya kan orang suka proses, aduh lama banget nih di Kemenkumhamnya belum keluar-keluar suratnya, atau NPWP-nya, dan lain-lain. Nah, ini mungkin Pak Leo juga bisa jawab. Sekarang itu semuanya cepat, Mbak. Karena kan sudah terhubung dengan OSS. Nah, OSS ini tuh sistemnya cepat banget. Mungkin bikin yang tadi dibilang Mbak Yohana ya, yang lama di anggaran dasarnya. Karena kan sebenarnya itu kan custom made. Jadi kayak yang pengen para pendiri masukin di dalam anggaran dasar tuh apa sih? Karena kan itu kan yang akan mengatur seluruh jalannya si badan hukum tersebut ya. Maksudnya it's like the rule of the game-nya si badan hukum itulah gitu. Jadi itu tuh nggak bisa cuman asal comot aja. Jadi kita kan pasti kayak oke, saya mau isinya ini nih, meskipun ada pakem-pakemnya gitu. Cuman pastikan kita juga akan mikir ya, maksudnya ini saya mau isinya ini, kayak tadi Mbak Yohana yang bilang saya maunya harus ada latihan misalnya seminggu 2 kali, maksudnya kewajibannya tercantum di situ. Nah itu mungkin yang lama adalah diskusi para pendiri, tapi sebenarnya kalau udah semuanya udah selesai, udah dinotaris, itu semua sekarang udah cepat Mbak, udah cuman kayak 1-2 hari aja. 1-2 hari itu OSS udah dapat NPWP juga. Gitu sih harusnya. Oke, jadi tidak tergantung di lokasi atau di kota mana ya, sama aja sekarang semua prosesnya sudah cepat. Iya, harusnya sepengetahuan aku ya, OSS iya. Gitu sih. Gimana Pak Leo? Aku sebenarnya kalau untuk yang di daerah terpencil aku belum pernah nih jujur. Cuman karena sekarang semua udah integrated, harusnya sih cepet ya. Karena pengalaman aku tuh bantuin yang di Jawa dan Sumatera aja sih sebenarnya, sama Bali gitu, sama ya Jakarta, Sumatera, Bali. Tapi kalau untuk yang kayak di daerah lain sebenarnya belum ada, cuman harusnya udah integrated, jadi harusnya cepet. Ya, mungkin kalau saya tambahin dari Mbak Dinar, memang benar bahwa OSS itu sekarang membuat semuanya jadi cepat ya, karena tidak dibatasi oleh hari, jam kerja gitu. Itu anytime kita mau submit atau memproses perizinan itu bisa dilakukan dengan catatan sistemnya nggak error gitu ya. Tapi berkaitan dengan proses, memang yang kritikal atau yang panjang itu memang di awal ya. Jadi kami punya pengalaman ada pendirian perkumpulan, pendirinya itu ada 20 dan tidak tinggal di satu kota yang sama. Jadi itu yang membuat prosesnya dipanjang karena masing-masing harus diedarkan, harus review dulu dokumennya, dan tentu memakan waktu karena dokumennya kan juga harus direview dan dilihat oleh masing-masing pendiri. Nah, itu jadi salah satu faktor yang membuat prosesnya lama. Kemudian yang juga kadang-kadang bukan mengganggu sih, cukup membuat jadi lebih panjang adalah proses pemilihan nama. Jadi mungkin kalau Nalitari, alhamdulillah namanya ini tidak banyak mungkin tidak ada gitu ya yang menggunakan dan sesuai dengan penggunaan yang diizinkan untuk nama perkumpulan. Tapi kalau perkumpulan lain gitu ya, apalagi yang cukup banyak gitu, yang profesinya mungkin atau kegiatannya cukup umum, itu bisa jadi akan ada
penolakan dari Kementerian Hukum untuk penggunaan namanya, karena mereka saya nggak tahu standar apa yang digunakan, tapi mereka sangat berhati-hati untuk menentukan nama. Jadi kadang-kadang ada di awal sudah bisa diproses, tapi begitu direview namanya ternyata nggak bisa dipakai, harus cari nama lain. Nah itu yang membuat jadi lebih panjang. Tapi once udah dinotaris, harusnya bisa langsung jalan cepat ya prosesnya sekarang. Sama aja sebenarnya kayak pendirian PT gitu ya. Kalau dari awal kelengkapannya sudah disiapkan oleh pendirinya, siapa yang jadi direksi, komisaris, pemegang saham, berapa modalnya, kemudian tempat usahanya di mana, kegiatan usahanya apa. Kalau udah itu jelas di awal, itu hitungan hari lah, hitungan 2-3 hari harusnya beres semua. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Mas Leo. Untuk Mas Leo dari Mas Novianto, nah apabila sebuah perkumpulan ingin mendirikan PT, apakah ada aturan nominal setoran modal minimum dan apakah berlaku juga maksimum 25% harta perkumpulan? Iya, kalau dilihat secara peraturan ya dan praktek, kalau peraturan kan memang perkumpulan ini dasar hukumnya peraturan peninggalan pemerintah Hindia Belanda gitu ya. Jadi dan belum ada aturan yang lebih spesifik seperti sekarang, beda dengan yayasan dan PT. Jadi dalam prakteknya banyak termasuk pihak pemerintah juga yang tadi saya sebutkan menganalogikan yayasan dengan menganalogikan perkumpulan dengan yayasan. Jadi termasuk juga untuk nominal, kalau yayasan kan istilahnya bukan setoran ya, jadi kekayaan yang dipisahkan. Nah, dalam prakteknya kekayaan yang dipisahkan ini juga disamakan dengan yayasan, yaitu kalau pendirinya Indonesia, kekayaan dipisahkan ini 10 juta, tapi kalau yang dari luar negeri itu 100 juta. Aturannya seperti itu. Nah, mungkin yang saya tambahin sedikit, bedanya modal dengan kekayaan yang dipisahkan. Kalau kekayaan yang dipisahkan itu uangnya udah nggak bisa diotak-atik gitu ya, nggak bisa ditarik lagi, kemudian diambil oleh pendirinya, digunakan untuk hal-hal lain, dibalikin lagi, karena yayasan itu kalau udah dipisahkan ya udah itu sepenuhnya menjadi milik yayasan, nggak boleh lagi diotak-atik kekayaan atau setoran lah kalau untuk di PT-nya gitu ya. Nah, apakah berlaku juga 35%? Terus terang karena sangat minim aturan mengenai perkumpulan dan kebetulan kami belum pernah menangani untuk yang maksimum 25% itu bagaimana prakteknya. Jadi ya kalau dari analogi, dari praktek beberapa menyamakan praktek perkumpulan dan yayasan, walaupun secara badan hukum, secara substansi itu perbedaannya cukup jelas antara perkumpulan dan yayasan. Oke, terima kasih Mas Leo dan Mbak Nina. Mendahulukan, kita jalan dulu deh usahanya karena kita masih terbatas dananya, tapi mereka juga pengen punya nih badan hukum. Kira-kira solusi apa ya yang bisa dipilih oleh usaha sosial kreatif? Bentuk atau pertanyaannya mungkin, ataukah ada bentuk badan hukum yang persyaratan minimum dananya itu modalnya paling kecil. Jadi mungkin itu jadi pilihan buat mereka. Sorry Mbak Indah, tadi suaranya agak hilang. Aku nggak tahu itu aku atau Mbak Indah. Cuman bener nggak pertanyaannya gini? Misalnya ada SE yang ingin membuat badan hukum, tapi yang persyaratannya mungkin yang paling reasonable gitu ya? Ya, betul. Oke. Oke, kalau dilihat, jadi sebenarnya sekarang semuanya menurut aku ya, jadi kita lihat aja dulu, kita balik lagi ke pertanyaan yang tadi sih gitu. Kalau misalnya koperasi nih, koperasi itu
agak beratnya adalah harus punya 20 anggota. Kalian yakin nggak misalnya punya 20 anggota nih, atau misalnya ada 3 koperasi juga gitu. Nah, mungkin dari sisi, mungkin dia nggak ada minimumnya, cuman harus ada anggotanya gitu. Terus yayasan, kalau yayasan harus ada kekayaan yang dipisahkan gitu. Misalnya tadi kan 10 juta gitu. Nah, ada nggak ya kira-kira gitu uangnya gitu. Nah, mungkin kalau aku larinya ya ke perkumpulan atau ke PT atau ke perusahaan perseorangan ya gitu. Karena kan sekarang PT itu udah nggak ada minimumnya. PT kan udah bisa berapa aja sebenarnya modalnya. Cuman yang memang harus ada partnernya. Jadi minimal harus ada 2 orang. Kalau misalnya kalian ternyata atau misalnya gini, oh ternyata pendirinya ini ada 5 orang gitu. Oh ya udah, berarti mungkin bisa PT karena dia kan minimal 2 orang. Sedangkan kalau yang perusahaan perseorangan tadi kan 1 orang gitu. Dan modalnya harus hanya untuk usaha kecil dan mikro aja gitu. Misalnya ternyata kalian mau dapetin modalnya agak, maksudnya revenue-nya ternyata lebih gede gitu. Ada klasifikasinya nih, aku ada catatannya, ntar aku buka dulu. Nah, kalian bisa perusahaan perseorangan atau misalnya PT gitu, atau misalnya perkumpulan. Kalau perkumpulan kan tadi minimal harus ada 3 orang. Nah, balik lagi ternyata kalian cuma 2 orang. Ya mungkin kalau 2 orang ya bisa ke mana ya? Bisa ke PT atau bisa ke perusahaan perseorangan gitu. Jadi kayaknya kalau misalnya dibilang yang paling mudah yang mana? Sebenarnya aku nggak, itu balik lagi sama kebutuhan masing-masing dari SE tersebut sih. Sebenarnya kalian mau perlunya tuh apa gitu sih sebenarnya. Nggak bisa jawab yang paling mudah yang mana karena kebutuhannya tuh beda. Sebenarnya sih itu sih gitu. Atau misalnya tadi yang dibilang Pak Leo juga tuh. Tadi juga aku bilang kalau misalnya ternyata kalian 5-10 tahun lagi mau dapetin investor asing gitu. Ya udah pasti kan, maksudnya perusahaan-perusahaan nggak bisa, terus koperasi juga nggak mungkin gitu. Jadi ya mungkin bisa PT aja gitu. Sebenarnya gitu sih. Tapi ya kalau misalnya apa namanya, donor ya bisa dari mana aja. Sebenarnya gitu sih. Jadi aku nggak bisa jawab yang paling mudah yang mana. Cuman mungkin kalau koperasi itu harus ada 20 anggota. Mungkin aku bisa bilang yang paling berat yang mana. Mungkin kalau menurut aku yang paling berat ya koperasi karena harus ada 20 anggota. Kecuali kalian memang udah punya 20 anggota. Gitu sih. Oke, Mbak Dinar. Kalau Mas Leo, apakah biaya untuk pendaftaran semua bentuk badan hukum ini sama atau ada berbeda-beda biayanya? Biaya pendaftaran atau pengurusannya? Kalau badan hukum ya, mungkin biaya yang dikeluarkan itu yang harus keluar ya tentu kalau menggunakan akta notaris ya. Kalau akta notaris kan juga tentu itu harus ada jasa notaris yang tarifnya juga, seingat saya juga ada kriterianya gitu ya, tergantung dari kalau untuk PT berapa modal yang akan dicantumkan. Jadi tarif notarisnya menyesuaikan ke peraturan tersebut. Tapi kalau untuk proses di OSS ya itu tidak ada biayanya gitu ya. Tinggal ya memang kesabaran dari pelaku usaha itu untuk mempelajari proses pengisian di OSS, kemudian paham apa yang ditanyakan, apa yang harus diisi, karena memang yang saya tahu secara history gitu ya, itu memang dirancang untuk sama gitu ya, untuk perusahaan asing atau perusahaan mikro itu form pengisiannya sama, jadi tingkat kesulitannya sama. Kenapa ya? Mungkin karena pemerintah juga nggak mau membeda-bedakan. Artinya kalau pemerintah mau menjadikan itu sebagai basis data ya, kalau bisa jangan dibedain gitu. Jadi isiannya sama gitu ya. Jadi mungkin untuk usaha perorangan ya mereka harus lebih paham sih apa ini yang dimaksud, yang harus diisi apa, pertanyaan ini maksudnya apa gitu. Karena ya makanya tadi saya bilang butuh kesabaran gitu, karena mungkin pertama dari sistemnya suka ada gangguan, kemudian dari field information ini juga kadang-kadang juga ini yang ditanyain apa sih gitu, yang mungkin pengusaha atau orang yang baru
coba sekali 2 kali masih kebingungan, dan mau baca user manual guide-nya juga mungkin nggak ada waktu gitu. Jadi ya lebih ke itu sih. Tapi kalau untuk biaya itu nggak ada biaya kalau untuk menggunakan platform OSS, dan sekarang semuanya harus lewat OSS, online single submission. Terima kasih Mbak Dina dan Mas Leo untuk pencerahannya. Menarik sekali sesi diskusi kita kali ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Mbak Yohana, Mas Leo, dan Mbak Dinar. Kita sudah di penghujung acara. Ada pertanyaan yang menarik dari teman-teman nih. Presentasinya boleh di-share nggak nih? Mbak Yohana, Mas Leo, dan Mbak Dinar. Saya minta izinnya secara langsung. Boleh. Boleh banget. Boleh. Oh. Sip. Berarti nanti kita bisa kirimkan presentasinya ke teman-teman yang sudah mengisi kuesioner ya. Oke, kami berharap sharing sesi webinar ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang sedang mencari bentuk badan hukum yang sesuai bagi usaha sosial kreatif teman-teman. Sebagai usaha kami untuk memperbaiki dan membuat acara yang lebih banyak lagi, kami membutuhkan masukan dari teman-teman. Jadi kami mohon untuk mengisi kuesioner yang ada di tautan di layar. Linknya juga akan dikirimkan akan dituliskan di kolom chat oleh kolega saya. Kami akan memberikan waktu 5 menit ke depan untuk dapat mengisi kuesioner ini. Sembari teman-teman mengisi kuesioner dan sebelum saya menutup acara ini, saya ingin memberitahukan bila teman-teman ingin mengetahui informasi lebih lanjut mengenai program-program kami, silakan follow kami di media sosial di Instagram dan Twitter di @idbritish dan @idbritishart. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber dan juga teman-teman yang hadir. Sampai jumpa di acara Desk Learning Series berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih Mbak Yohana, Mbak Dinar, Mas Leo. Sehat-sehat ya. Ya. Terima kasih. Izin lift ya. Iya, Mas Leo. Terima kasih.